Kita ke informasi yang terbaru hari ini, Saudara Prabowo Subianto bicara soal kerjasama usai temui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Prabowo menyebut bangsa kita sudah dewasa dalam berdemokrasi. Pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Surya Paloh berlangsung tertutup. Prabowo datang bersama dengan Sekjen Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sementara Surya Paloh mengajak Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Kepada wartawan, Prabowo mengungkapkan apresiasi atas ucapan selamat yang diucapkan atau yang disampaikan Surya Paloh usai pengumuman hasil Pilpres. Prabowo juga mengungkit soal kerjasama usai berkompetisi. Bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berkomentar usai pertemuan atau soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Muldoko, dalam pemerintahan dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan stabilitas sehingga dua pilihan ini sama-sama membawa hasil yang baik untuk pemerintahan. Lebih jauh, Saudara, Muldoko enggan berkomentar saat ditanya kemungkinan Nasdem berada di dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Itu pilihan-pilihan cerdas dari masing-masing orang untuk melihatnya. Ya, saya pikir seperti itu. Karena negara harus dikelola dalam keadaan stabil sehingga efektivitas dari sebuah pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh masih berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan di Nasdem Tower. Asri, jadi apa yang jadi pembahasan dalam pertemuan keduanya antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto? Usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyampaikan bahwa memang kunjungannya ke DPP Partai Nasdem ini untuk memberikan penghargaan atas sikap dari Partai Nasdem melalui statement Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya akan menjabat pada periode 2024-2029. Dan yang menarik, Medo dan Saudara, tadi Prabowo menyebutkan bahwa selama proses pemilu ini sudah bersaing, sudah berkompetisi, dan saat ini adalah saatnya untuk kembali bekerja sama. Yang lebih menarik lagi, Medok dan Saudara, tadi Prabowo juga menyebutkan bahwa ia sudah selalu mengajak, sudah selalu menawari kepada Partai Nasdem. Nah, kira-kira ajakan apa yang dimaksud oleh Prabowo dan tawaran seperti apa yang ditawarkan oleh Prabowo kepada Partai Nasdem, kita akan bahas lebih dalam bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim yang sudah bersama saya sekarang. Selamat sore Pak Sekjen. Iya. Pak, jadi boleh disampaikan tadi apa sih yang dimaksud sama Pak Prabowo tuh soal menawari dan juga menawari atau mengajak begitu. Apa ajakannya? Ya, jadi saya mau jelaskan dulu. Siang ini kami menerima kedatangan Pak Prabowo, Presiden terpilih, untuk bersilaturahmi. Silaturahmi di bulan suci Ramadan saya kira sebuah berkah. Maka kita terima. Tadi pembicaraan Prabowo mengatakan beliau berkeliling kemana-mana, beliau membaca aspirasi rakyat yang menginginkan elit bersatu. Beliau juga mengatakan setelah pertandingan usai kita harus bersama lagi. Persis seperti apa yang sering diajarkan oleh Pak Surya kepada kami
bahwa ada saatnya kita bersaing, ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersama-sama. Nah, tentang ajakan-ajakan, saya nggak begitu mengerti juga apa yang dimaksud dengan ajakan. Tetapi yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama, koalisinya tetap 01. Bahkan nanti sore kabarnya Pak Anies akan hadir di sini untuk berbuka puasa. Jadi ajakan itu harus kita lihat dalam konteks membangun bangsa yang lebih besar. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, Pak Surya selalu mengajarkan kami menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan kelompok. Nah, bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat, tetapi pikiran kita sama-sama ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu. Kita berharap juga pemerintahannya kuat. Kalau pemerintahan kuat, stabilitas tadi yang ditekankan juga begitu. Kalau pemerintahan kuat, stabilitas kuat, jadi kita bisa mencapai ketenangan untuk membangun bangsa. Ya. Tadi tujuannya dari Partai Nasdem ini bersatu untuk membangun bangsa, begitu ya. Betul. Kalau ajakannya ini untuk bergabung ke koalisi pemerintahan nantinya 5 tahun ke depan, tanggapannya seperti apa dari Partai Nasdem? Akankah bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tetap pada perubahan atau di oposisi? Ya, itu nanti kita akan tanya, kita akan lakukan dalam rapat besar, kita akan tanya aspirasi. Nasdem ini kan sudah menjadi partai besar. Kursi DPR RI-nya saja 70-an, sekarang ini 70-an. Anggota DPRD-nya saya duga akan sekitar 2.400-an. Kita akan tanya mereka, apa aspirasi mereka. Jadi sikap Nasdem juga akan sangat ditentukan oleh pandangan akar rumput yang selama ini membesarkan Nasdem. Tapi apapun hari ini adalah pertemuan yang menyejukkan, dua tokoh yang selama pemilu berseberangan, dua tokoh yang selama pemilu dalam koalisi berbeda, sekarang bersatu. Kita harapkan semangat yang seperti ini juga menular kepada pimpinan-pimpinan elit lain. Rakyat ingin lihat kerukunan di antara elit. Rakyat ingin persatuan di antara elit agar mereka juga bisa bersama-sama ikut dalam pembangunan. Baik, ada yang menarik juga Pak Sekjen, selain dari pertemuan hari ini, sebelumnya kan dari Paslon 01 Anies Mohaimin ini mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kan kalau dari kemarin Pak Surya Paloh ini menyampaikan menerima hasil pemilu. Ini kan dua sikap yang kontradiktif. Itu seperti apa tanggapannya? Tidak kontradiktif. Menerima hasil pemilu itu karena kita juga menghargai lembaga KPU yang berkompeten. Kemarin ketika mendaftarkan gugatan, saya ulangi, ketika tim hukum Amin mendaftarkan gugatan, Nasdem ikut di dalamnya. Kita menyumbang 12 lawyer senior dalam tim Amin. Dan ketika mendaftar kemarin, Nasdem ada. Upaya kita mencari keadilan, mencari kebenaran tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah dihentikan oleh siapapun. Sinergisitas kita dengan civil society, dengan para guru besar, dengan media, terus kita bangun untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Tetapi fakta negara ini harus diurus juga. Itu harus diperhatikan. Setiap pertandingan itu ada endingnya. Nah, kita ke MK itu karena apa? Karena pemilu sudah memutuskan. Kalau belum ada keputusan pemilu, kita tidak bisa di MK. Jadi ke MK itu kami bagian tak terpisahkan dari tim Amin. Anda boleh catat itu. Kami bagian tak terpisahkan dari tim Amin. Kami ada di sana 12 orang. Itu bukan satu pertentangan. Semua orang yang tidak menerima keputusan KPU ke MK. Dan itu biasa saja. Memberi ucapan selamat itu sebuah tindakan, sebuah langkah satria dan sportivitas. Kalau soal bersama Amin, Anda semua tahu kami yang pertama. Kami yang tidak mau klaim lah, tapi kami lebih berdarah-darah. Tetapi kan ada saatnya ketika pertandingan sudah usai, ya kita harus mengambil sikap. Artinya memang masih tegas ya, Partai Nasdem ini masih di pihak 01 iya, bersatu begitu ya. Tapi tadi waktu kepada wartawan ada yang tanya bagaimana Nasdem mau tetap oposisi apa koalisi. Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah, pegang itu aja. Peluangnya 50-50, masih ada 7 bulan buat kita untuk terus menggali aspirasi masyarakat, terus menggali aspirasi konstituen, supaya
keputusan yang kami ambil itu sejalan dengan aspirasi mereka. Baik, peluangnya masih 50-50, ini menarik ya, kita lihat nanti bagaimana sikap Nasdem ke depannya, apakah bergabung dengan koalisi pemerintah atau tetap pada perubahan. Terima kasih banyak Pak Sekjen atas waktunya, terima kasih. Jadi tadi Maidop, apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem terkait dengan pertemuan hari ini dan juga peluang-peluang mengenai sikap Partai Nasdem nantinya, apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau tetap pada perubahan. Demikian Nasdem. Baik, terima kasih. Maidop maksud kami. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung soal pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.